Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan menganalisis pelanggaran kode etik profesi PR pada sebuah kasus berita respons krisis pelecehan seksual KI Komputer 2021 di media sosial X. Di sini ada anggota kelompok kita. Yang pertama itu ada Ahmad Azam Gifari dengan NIM 44240105. Yang kedua ada Muhammad Tegar Aprianto dengan NIM 44240639. Dan dengan saya sendiri Naila Arvinia dengan 44241186. Dan yang keempat ada Naila Salsalafi dengan NIM 44241184. Dan terakhir ada Siti Habila dengan 44240059. Yang pertama ada pendahuluan. Di era digital, media sosial bagi instansi pelayanan publik seperti KAI Komputer bukan lagi sekedar alat publikasi, melainkan lini depan pelayanan pelanggan atau customer server dan manajemen reputasi yang krusial untuk merespon laporan secara real time. Namun, kecepatan interaksi ini menyimpan resiko krisis besar jika pengelola komunikasi digital mengabaikan empati, integritas, dan kesopanan. Sebagai representasi resmi institusi, seorang praktisi PR harus mengedepankan prinsip komunikasi yang etis. Karena kesalahan komunikasi digital dapat dengan cepat meruntuhkan kepercayaan publik yang telah dibangun bertahun-tahun. Oke, selanjutnya latar belakang kasus. Pada bulan Juni tahun 2021, KAI Komuter menghadapi krisis media sosial akibat respons tidak simpatik dari oknum admin akun X resmi mereka, @komuterline, terhadap laporan pelecehan seksual oleh seseorang penumpang perempuan. Alih-alih memberikan dukungan, admin tersebut justru membalas dengan nada agresif dan menyudutkan korban, yang seketika memicu kemarahan publik setelah tangkapan layarnya viral dan merusak reputasi perusahaan terkait ruang aman bagi penumpang. Menghadapi situasi tersebut, manajemen KAI Komuter bergerak cepat melakukan manajemen krisis dengan menghapus cuitan bermasalah, merilis permintaan maaf resmi secara terbuka, serta menghubungi korban secara personal untuk menindaklanjuti kasusnya. Sebagai langkah akhir, perusahaan juga menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan atau skorsing terhadap oknum admin yang terbukti melanggar SOP komunikasi perusahaan. Lalu selanjutnya, analisis perhumas. Pada pasal 1, komitmen pribadi. Aturannya wajib menerapkan standar moral dan reputasi setinggi-tingginya. Pelanggarannya, admin gagal mengendalikan emosi, merusak kredibilitas institusi secara instan. Lalu pasal 2, perilaku korporat. Aturannya melarang ucapan yang merendahkan martabat klien ataupun atasan. Pelanggarannya menghakimi korban serta merugikan manajemen atau atasan lewat krisis publisitas. Selanjutnya masih analisis perhumas. Pasal 3, butir A, menjaga harga diri masyarakat. Oknum admin mengabaikan trauma psikis korban. Penanganan isu pelecehan sensitif seharusnya mengutamakan perlindungan korban, bukan konfrontasi publik. Lalu pasal 3 butir C, larangan informasi menyesatkan. Sikap ketus admin menciptakan persepsi bahwa KAI Komuter abai terhadap rasa aman pelanggan, menodai profesionalitas praktis kehumasan secara umum. Oke, selanjutnya ada analisis kode etik IPRA. Di sini ada Human Dignity and Right. Yang pertama ada isinya itu aturan, yaitu menjunjung tinggi deklarasi hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya ada pelanggaran, yaitu gagal melindungi rasa aman fisik dan psikis, merespon sinis laporan kejahatan sensitif. Selanjutnya ada integritas profesional, yang isinya aturan, yaitu ketaatan mutlak terhadap kode etik tertinggi dan regulasi internal. Dan selanjutnya ada pelanggaran, yaitu mengabaikan SOP panduan pelayanan digital resmi demi melampiaskan emosi personal.
Dan masih analisis kode etik IPRA. Di sini ada bagian 3 butir 1, kepentingan dan martabat publik. Aktivitas kehumasan wajib sejalan dengan pelindungan hak masyarakat atas transportasi yang aman dari tindakan kekerasan seksual. Selanjutnya ada bagian 3 butir 4, yaitu gambaran terpercaya organisasi, langkah korektif manajemen, pemecatan admin, pendampingan kepolisian, rilis permohon maafan, dan juga krusial dilakukan demi mengembalikan kredibilitas instansi di mata publik. Jadi untuk kesimpulannya, krisis media sosial KAI komputer pada tahun 2021 membuktikan bahwa di era digital, emosi pribadi staf lini depan langsung berdampak pada reputasi institusi. Krisis ini dipicu oleh kegagalan moral oknum admin yang merespon aduan korban pelecehan seksual secara ketus, yang melanggar kode etik perhumasan dan IPRA karena tidak berempati pada trauma korban. Viktimisasi sekunder ini sempat meruntuhkan kepercayaan publik dan memberi kesan bahwa transportasi publik tidak aman. Namun, manajemen berhasil memulihkan citra melalui akuntabilitas profesional yang cepat dengan cara meminta maaf secara terbuka, mendampingi korban secara hukum, dan memecat oknum admin sebagai bukti kebijakan toleransi nol terhadap pelanggaran etika. Pembelajaran strategis. Pembelajaran terbesar dari krisis ini adalah bahwa kompetensi teknis mengelola media sosial menjadi tidak bernilai jika tidak dibarengi dengan fondasi etika yang kuat. Setiap karakter yang huruf diunggah oleh akun resmi korporasi adalah representasi langsung dari wajah, nilai, integritas, moral, dan perusahaan. Oleh karena itu, penyusupan SOP komunikasi digital ke depan tidak boleh sekedar mengatur aspek teknis, melainkan wajib menjadi kode etik perhumasan dan IPRA sebagai kompas utama dalam merespon dinamika publik demi menjaga keberlangsungan reputasi organisasi. KAI Komuter disanksi. Sumber berita tersebut berasal dari newsdetik.com yang isinya yaitu pihak manajemen KAI Komuter atau PT KCI menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum akun resmi Twitter Komuter Line. Sanksi ini diberikan setelah sang admin memberikan respon yang tidak pantas, tidak berempati, dan cenderung ketus atau ngegas saat membalas laporan seorang warganet mengenai dugaan aksi pelecehan seksual yang terjadi di dalam KRL. Sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.